Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 38. Pemikiran Topi Biru. Fokus. Mengajukan pertanyaan yang tepat, menentukan masalah, menetapkan tugas-tugas berpikir. Aspek fokus adalah salah satu peran penting dari pemikiran topi biru. Perbedaan antara pemikir yang baik dan pemikir yang buruk kerap terletak pada kemampuan untuk fokus. Apa yang seharusnya ditangani pemikiran? Tidaklah cukup untuk menyadari tujuan luas dari pemikiran. Contoh, kami ingin fokus pada mengolah serangkaian kemungkinan respon terhadap pemotongan harga oleh para pesaing kami. Mari kita berfokus pada apa yang diinginkan setiap kita dari liburan ini. Payung dan iklan. Saya menginginkan gagasan-gagasan kreatif tentang bagaimana payung biasa dapat digunakan untuk iklan. Bagaimana kita bisa memujuk para tamu yang puas untuk mendorong teman-teman mereka agar memakai hotel kita? Inilah fokus spesifiknya. Fokus luasnya adalah menemukan segmen pasar baru untuk menggunakan outlet-outlet makanan siap saji kita. Fokus sempitnya adalah membujuk orang-orang manula untuk menggunakan fasilitas kita di waktu-waktu yang tidak ramai. Suatu fokus bisa meluas atau bisa menyempit. Di dalam fokus yang luas bisa jadi terdapat beberapa fokus sempit. Hal penting tentang fokus adalah bahwa fokus haruslah dijelaskan dengan cara yang jelas. Pemikiran topi biru harus digunakan secara spesifik untuk memunculkan definisi tentang fokus. Pemikiran topi biru harus digunakan untuk mengawasi penyimpangan apapun dari fokus ini. Waktu yang dihabiskan untuk berpikir tentang pemikiran bukanlah buang-buang waktu. Contoh, saya memakai topi biru saya untuk mengatakan bahwa kita telah menyimpang sangat jauh dari apa yang kita rencanakan untuk dipikirkan. Kita memang punya banyak sekali gagasan menarik, tapi tidak ada satupun gagasan yang relevan dengan fokus awal. Kita perlu kembali ke jalur yang benar. Ada komentar topi biru lainnya? Pakailah topi biru Anda dan katakan bagaimana menurut Anda yang sedang kita kerjakan. Apakah kita bergerak maju? Mengajukan pertanyaan adalah cara paling sederhana untuk memfokuskan pikiran. Seringkali dikatakan bahwa mengajukan pertanyaan yang tepat mungkin menjadi bagian terpenting dari pemikiran. Sayangnya, jauh lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan yang tepat bila melihat peristiwa-peristiwa yang lalu setelah jawaban diberikan. Meskipun begitu, perhatian yang cermat pada penyusunan dan fokus terhadap pertanyaan adalah aspek penting dari pemikiran topi biru. Pertanyaan terbagi ke dalam dua jenis. Ada pertanyaan pancingan yang bertujuan untuk menyelidiki, seperti memasang umpan di kail tapi tidak tahu pasti apa yang mungkin muncul. Ada pertanyaan tembakan yang digunakan untuk memeriksa suatu hal dan yang memiliki jawaban langsung ya atau tidak, seperti membidik seekor burung dan tembakannya kena atau meleset. Contoh, pertanyaannya bukanlah apa yang kita kerjakan, melainkan kapan kita mengerjakannya. Pemilihan waktu sangat penting. Faktor-faktor apa yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan waktu ini? Pertanyaannya adalah, apakah keuntungan pajak benar-benar dirasakan oleh klien? Atau apakah keuntungan itu hanya memberikan para tenaga penjual kita fitur penjualan yang mudah dilakukan untuk produk asuransi? Suatu masalah sebenarnya hanyalah jenis pertanyaan yang khusus. Bagaimana kita mencapai ini? Definisi masalah adalah hal penting. Selain itu, solusi bisa jadi tidak relevan atau sangat tidak praktis. Apakah ini masalah yang sesungguhnya? Mengapa kita ingin memecahkan masalah ini? Apa masalah utamanya?
Contoh, cuaca dingin bukanlah masalah yang sebenarnya. Persepsi orang-orang terhadap cuaca dinginlah yang menjadi masalahnya. Hal itu bisa kita ubah. Masalahnya bukan kita tidak punya salju, melainkan kita tidak punya kegiatan bermain ski. Jadi kita membawa orang-orang dengan naik bus ke tempat bersalju. Daripada mengira-ngira menemukan definisi masalah yang terbaik, lebih praktis merencanakan serangkaian definisi alternatif. Ini semua merupakan bagian dari pemikiran topi biru. Menjadi tugas pemikir, topi biru juga untuk menetapkan tugas-tugas pemikiran yang spesifik. Hal ini bahkan lebih penting ketika seorang individu berpikir sendiri. Contoh, rencanakan tujuan dari rapat ini. Hasil seperti apa yang akan kita anggap berhasil? Mulailah dengan mendaftarkan bidang-bidang kesepakatan di antara kedua pihak. Tugas pemikiran adalah untuk memahami bagaimana kita bisa memutuskan hal ini sekarang juga. Daftarkan 4 bidang yang sensitif terhadap gagasan yang berhubungan dengan pendidikan sekolah. Topi hitamkan kampanye iklan kita yang sekarang ini. Tugas pemikiran bisa kecil atau besar. Tugas pemikiran bisa membutuhkan pencapaian spesifik atau bisa memerlukan masukan di dalam suatu bidang. Contoh, saya hanya menginginkan beberapa gagasan penjelasan tentang bisnis belanja via TV ini. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah strategi mereka telah berhasil? Mengapa kita mengalami kesulitan dalam menentukan di antara alternatif-alternatif ini? Ketika tugas pemikiran tidak bisa dilaksanakan, maka catatan tentang kegagalan itu perlu dibuat. Contoh, kita belum mencari penjelasan tentang meningkatnya konsumsi permen. Kita harus kembali membahasnya nanti dan melihat apakah kita bisa menghasilkan beberapa hipotesis yang dapat diuji. Kita belum memikirkan gagasan apapun untuk meningkatkan konsumsi daging domba. Mungkin sebaiknya kita merincinya menjadi masalah-masalah kecil. Pemikiran topi biru menegaskan target dan mengatakan, ini dia targetnya, tembak ke arah sini. Sekian sudah saya bacakan bab 38. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di bab selanjutnya.